Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat 62 ayat kelima sekarang ya. Ya. Sudah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini perumpamaan orang-orang yang diberi kitab, diberi tugas. Pertanyaannya, kita diberi tugas nggak sih? Diberi kitab nggak sih? Hah? Apa kitabnya? Al-Quran. Ya. Jadi sesungguhnya Allah saja mencela orang-orang Yahudi yang telah diberikan kitab Taurat. Ya. Orang Yahudi kitabnya Taurat. Yang diterima oleh siapa? Nabi Musa alaihi salam. Ya. Melalui malaikat Jibril. Di mana Nabi Musa nerima? Bukit Tur Sina. Udah ke sono? Belum. Makanya punya duit supaya bisa ke sono nanti ya. Nanti ya. Wisata negeri-negeri para nabi. Gitu. Ya. Jadi kita ke sana wisata, bukan ibadah. Karena enggak ada perintahnya untuk beribadah. Namanya wisata, senang-senang saja gitu. Naik ke Bukit Tursina, lihat di sana tempat turunnya wahyu selama 40 hari yang diterima oleh Nabi Musa melalui malaikat Jibril, diberikan kepada orang-orang Yahudi. Jadi kita bukan orang Yahudi, jadi nggak pakai Taurat, enggak. Ya, jadi kalau ada yang pakai Taurat namanya orang Yahudi. Gitu. Jadi kalau ada orang nggak pakai Quran, jangan-jangan pakai Taurat nih dia, betul kan? Kalau dia nggak pakai Quran nih, petunjuknya orang Yahudi apa orang Indonesia? Orang Yahudi ya. Gitu.
Jadi Allah mencela orang Yahudi yang telah diberikan kitab Taurat tetapi mereka tidak melaksanakan perintah Allah. Padahal di Taurat ada perintah Allah terhadap orang-orang Yahudi agar mengamalkannya. Gitu. Kemudian Rasulullah yang mulia Muhammad bin Abdullah menerima wahyu, menerima kitab yang bernama Al-Quran. Itu diberikan kepada seluruh alam, termasuk orang Yahudi. Gitu. Maka suruh dilaksanakan, diamalkan. Gitu. Jadi kita mempelajari Al-Quran bukan cuma untuk pinter, tapi untuk diamalkan. Ya. Jadi orang-orang yang tidak mengamalkan kitab Taurat, Allah celak tuh orang-orang Yahudi. Perumpamaannya, mereka adalah seperti seekor keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Ia tidak tahu kandungan kitab yang dibawanya. Keledai itu hanya sekedar memikul saja tanpa mengetahui isi kandungannya. Kita juga jangan-jangan begitu. Kayak apa? Keledai. Punya Al-Quran, nggak tahu isi kandungan. Kenapa? Belajar ya nggak belajar. Padahal Rasul sudah memerintahkan dalam sabdanya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Gitu ya. Jadi orang-orang yang sudah diberikan Al-Qur'an, kita sudah diberikan Al-Qur'an enggak? Sudah. Sebelum kita lahir Al-Qur'an sudah ada? Sudah. Kemudian tidak mau mempelajarinya, kemudian tidak mau mengamalkannya, dia seperti apa? Keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Begitu pula dengan orang-orang Yahudi yang telah diberi kitab suci. Mereka menghafalkan lafadznya saja. Hafal dia. Kitab Tauratnya dihafal. Kita nggak cukup menghafal, tapi kita harus mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ya. Jadi mereka menghafal lafadznya saja, tetapi tidak mau memahami dan melaksanakan isinya. Makanya kita mentadaburi ayat-ayatnya, memahami sehingga paham ayatnya. Ya. Mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Jadi kalau hebatnya orang beriman itu, hebatnya Al-Quran itu, hebatnya Rasulullah yang mulia itu, kalau Allah dan Rasulnya memerintahkan mastata'tu. Perhatiin baik-baik. Ujung kalimatnya mastata'tu. Allah berfirman, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Jadi kalau perintah itu sekemampuan kita, tapi kalau Allah larang, sudah nggak boleh dikerjakan. Contoh, jangan berzina, nggak boleh berzina, sudah perintah, larangan. Jadi diam kalau sudah dilarang, diam. Tapi kalau sudah diperintahkan, sekuatmu, semampumu. Makanya disebut juga di dalam surat Al-Imran tuh, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Diwajibkan atas kamu untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu dan tidak dimampukan oleh Allah, dia tidak wajib. Tidak wajib. Maka kita berdoa kepada Allah, kita termasuk orang yang mampu dan dimampukan oleh Allah. Gitu ya. Bahkan mereka mengubah dan menyimpangkannya. Taurat dirubah sama orang-orang Yahudi. Jadi kalau ada orang yang merubah isi kandungan Al-Quran, namanya Yahudi dia. Gak boleh dirubah-rubah ya. Bahkan mereka mengubah dan menyimpangkannya. Dengan demikian keadaan mereka lebih buruk dari keledai itu. Orang-orang itu lebih buruk dari keledai. Orang keledai itu tahu kerjaannya apa? Ngangkutin barang. Itu paling kuat tenaganya itu keledai dibandingkan kuda. Kuda kan lebih besar dibandingkan keledai, tapi tenaganya lebih kuat keledai. Lari kenceng kuda dibandingkan keledai. Keledai itu kayak apa ya? Kayak kuda juga ya. Iya kayak kuda kecil gitu, kuda kecil. Jadi binatang paling bodoh itu keledai. Iya. Jadi kalau kita kayak dibilangin lebih buruk dari keledai,
Kan yang mengatakan itu Allah, ya. Bahwa dengan demikian keadaan mereka lebih buruk dari keledai. Oh. Karena keledai itu memang tidak mampu berpikir, sedangkan mereka mampu berpikir tapi tidak mau melaksanakannya. Nah, contoh kayak gini nih. Orang yang berpikir sama orang yang berakal beda nggak? Beda. Coba kalau orang yang berpikir bagaimana? Pakai logika. Akal loh. Masuk akal. Kayak gini contoh nih, contoh. Ya, Pak. Kalau anak kecil itu belum disyariatkan beribadah, belum diwajibkan untuk beribadah sebelum dia balik, betul nggak? Ini kayak anak kecil nih. Kenapa dia? Karena belum berakal. Tapi dia mikir nggak? Mikir. Coba kalau dia bilang, Pak minta duit, kamu kasih sapu, dia protes nggak? Protes, tapi kesal. Itu bedanya orang mikir sama orang yang berakal. Gitu. Ada orang gila nih. Itu kenapa dia sebut gila? Kan nggak berakal. Karena tidak berakal, hilang akal. Tapi dia mikir nggak? Mikir. Coba dibilangin sama kita, Pak, dia suka minta sama kita, minta makan gitu, minta makan, kasih sapu kasih sapu. Kira-kira apa? Dia bilang apa? Gila lu ya. Gitu kan? Jadi beda orang berakal sama orang berpikir. Maka akal yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita untuk berpikir, memahami kitab suci. Bukan ngakal-ngakalin ya. Masuk akal. Jadi itu yang disampaikan di dalam Al-Qur'an, ulaika kal an'am balhum adall. Ya, di surat Al-A'raf ayat 179 itu. Ya kan? Gitu enggak? Coba lihat dulu. Sudah ketemu? A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam. Jadi isinya neraka jahanam adalah banyak dari kalangan jin dan manusia. Dibandingkan batu-batu itu lebih banyak kalangan jin dan manusia. Siapakah manusia itu? Mereka yang sudah dianugerahi oleh Allah hati. Kan kita dianugerahi oleh Allah hati. Oh, bukan main-main tuh. Kalau ada orang hatinya dicopotin gitu. Hatinya dicopotin. Kira-kira hidup gak? Mati. Copotin hatinya. Ya. Satu saja. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Jadi hatinya sesungguhnya fungsi hati apa? Untuk memahami ayat-ayat Allah. Bagaimana dia bisa memahami ayat-ayat Allah sementara dia tidak mau mempelajari ayat-ayat Allah? Jadi fungsinya itu. Dan mereka memiliki mata. Kita dianugerahkan oleh Allah mata. Bahkan ada yang tidak diberikan oleh Allah mata, dia dapat menghafal Al-Quran. Keren benar ya. Jadi kira-kira kita lebih jelek nggak sama dia? Lebih jelek. Lebih jelek. Dia nggak dianugerahkan mata, tapi dia bisa hafal Quran nih. Kita yang dianugerahkan oleh Allah dua mata. Itu banyak tuh orang yang buta-buta hafal Quran. Banyak. Tidak ada kitab suci yang bisa dihafal oleh orang buta. Ayo cari kitab suci mana. Gitu. Kalau ada orang buta bisa hafal Injil, Taurat, Jabur gitu, suruh datang ke sini. Kita kasih hadiah betul. Nggak ada. Tapi kalau dibilangin, tolong datangkan orang-orang buta yang hafal Quran. Oh, tak bawa betul. Tak bawa. Mau kasih berapa? Ayo. Ada banyak. Kalau sholat Jumat di Masjidul Mubin itu sepanjang itu dia. Kalau jalan ke masjid pegangan ini masing-masing kayak kereta. Itu penghafal Al-Quran semua itu. Oh, itu hebatnya tuh, ya.
Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Coba gini, yang gampang. Kira-kira kalau kamu ngaji 1 juz, bisa nggak? Sanggup nggak? Ini mulutnya cuma 1, betul nggak? Telinga? 2. Coba kamu dengerin orang ngaji 2 juz. Betul. Hah? Kita yang Kamu lebih senang membaca apa lebih senang mendengar? baca, dengar malah pegel. Coba. Padahal telinga ini dua, mulut 1. Jadi kalau kamu ngaji 1 juz, kamu bisa dengarkan orang ngaji. Kamu dengarkan orang ngaji 2 juz, berarti keren. Berarti kamu benar. Jadi orang itu suruh banyak mendengar daripada banyak ngoceh. Jadi kalau saya jadi khotib gitu, saya dalam 1 tahun lebih banyak saya jadi makmumnya daripada saya harus setiap Jumat khotbah. Kapan dia ngedengerin khotbahnya? Kalau dia setiap Jumat khotbah. Jadi orang itu lebih baik banyak mendengar daripada banyak berbicara. Begitu kan? Nih. Gitu. Dan mereka mempunyai telinga 2 lagi, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak. Bahkan di sini disebutkan seperti keledai, hewan ternak. Keledai termasuk hewan ternak bukan? Hewan ternak. Bahkan lebih sesat lagi, lebih parah lagi daripada hewan ternak. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Jadi orang-orang itu termasuk orang-orang yang lengah. Dan kita bukan termasuk orang-orang yang lengah. Jadi coba tes kamu. Padahal Rasulullah SAW saja senang nggak mendengarkan ayat-ayat Allah? Rasul itu senang nggak? Senang. Kita kalau ada orang ngaji, coba kamu ngaji. Kalau dengar morotal, ya sama aja, gitu, sama aja. Tapi lebih baik kamu mendengar orang yang lagi ngaji. Kenapa? Allah berfirman di surat Al-A'raf. Coba perhatikan. Coba lihat di surat Al-A'raf ayat 204 ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah. Suruh dengar dan diam agar kamu mendapatkan rahmat. Jika dibacakan Al-Qur'an, kita diwajibkan mendengarkan dan memperhatikan sambil berdiam diri. Gak boleh ngomong itu kalau ada yang baca Quran. Kalau baca Quran saja kita suruh dengarkan dan perhatikan, bagaimana kalau ada orang sholat? Apalagi ada orang sholat. Kamu mau baca Quran saja dilarang, terdengar suaranya oleh orang sholat. Apalagi teriak-teriak, ya kan? Nggak jelas gitu. Subhanallah gitu, ya. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmatnya. Memperhatikan sambil berdiam diri, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kecuali dalam sholat berjamaah, makmum boleh membaca surat Al-Fatihah sendiri atau mendengarkan saja ketika imam membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau kita ada orang baca Quran, dengerin, diam, perhatikan, dia akan mendapatkan rahmat. Tapi berat untuk mendengarkan itu, ya. Gitu. Nanti panggil satu orang yang suaranya bagus, suruh ngaji dia 1 juz. Kau ngaji 1 juz, saya dengerin. Gitu. Saya yang dengerin. Kamu pernah begitu nggak? Nanti di rumah tes. Istrimu, anak-anakmu, kau duduk ya, bapak ngaji. Kau dengerin. Itu gelisah itu. Pasti gelisah itu. Jangan lama-lama 1 juz. Kamu 2 kaca aja atau 1 lembar saja udah gelisah dia. Ada alasan perut lapar lah, ada yang mau ke toilet, macam-macam. Mules ya. Tapi kalau orang yang sudah tenang mendengarkan ayat-ayat Allah, ini orang yang sudah aman. Orang yang hatinya sudah aman. Gitu. Hatinya sudah tentram. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan hati yang tentram, hati yang
ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang gitu. Dan kita digolongkan oleh Allah termasuk orang-orang yang bertakwa kepadanya, sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.